Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amelia Putri, NIM 2281040050, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, semester 7, kelas D. Dosen pengampu Bapak Basiran, SAG, MA, dan materi yang saya jelaskan tentang sejarah Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Apalagi? Ayo. Jadi Sunan Gunung Jati dikenal bukan hanya sebagai penyebar ajaran Islam, tetapi juga sebagai pemimpin, pendidik, dan pembaru sosial yang berperan penting untuk membentuk peradaban Islam di wilayah Cirebon. Nah, di sini Ibu akan membagi materi setiap kelompoknya. Nah, jadi modelnya Windows Shopping. Windows Shopping itu apa? Ada yang tahu? Jadi kalian nih, setiap kelompok ada yang bagian penjelasan, ada yang bagian nulis. Nah, jadi setiap perwakilan kelompok, misalnya kamu perwakilan kelompok ya. Nah, kamu pilih setiap kelompok. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1. Jadi ada kelompok, ada penjelas, ada penulis. Nah, Ibu bagi ya. Kelompok 1 tentang sejarah perkembangan Sunan Gunung Jati. Kelompok 2 peranan Sunan Gunung Jati. Kelompok 3 tentang metode dakwah. Dibaca semua ya nantinya. Kelompok 4 tentang peninggalan Sunan Gunung Jati. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk baca 5 menit ya. Dibaca ya. Jadi kalian Ibu bagi kertas Asturo. Nah, dibikin dengan mapping. Sini Ibu akan bagi kertas Asturonya yang untuk kalian bikin mapnya di kelompok berapa? 1 kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang peninggalan Sunan Gunung Jati. Peninggalan Sunan Gunung Jati ada Korwon Pakuwati. Didirikan pada
tinggi. Yang kedua ada Masjid Agung, didirikan pada tahun 1480 Masehi. Yang ketiga, Pelabuhan Muara Jati. Sunan Gunung Jati membangun Muara